Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lain yang mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan
Arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu yang sempurna dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau datang ke hadapan-Mu, ke dalam hadirat-Mu yang kudus, membawa korban syukur kami, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab itu sucikan dan kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu Yesus, agar kami layak untuk menyembah-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami arahkan mata kami, hati kami, pikiran kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan yang menjadi pusat pujian dan penyembahan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari siapkan hatimu untuk memuji menyembah Tuhan hari ini. Bawa hatimu, hidupmu hanya buat Tuhan. Sebab hanya Dia yang selalu menjaga dan melindungi kita dari hari ke hari. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini.
kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi
Shikaralabaralaba. Shikaralabaya sanda. Haleluya, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Glory, hallelujah. Bless you, Lord. Shikaralabaya sandaralabaya sandaralabaya sikiaralabaya shanda. Biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi Tuhan dalam hidup kami. Seperti di surga Tuhan. Seperti yang sudah Engkau tetapkan dan firmankan bagi setiap kami. Kami percaya hari ini adalah hari di mana Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau bersorak karena kasih-Mu. Kami mau bersuka cita karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Kami datang bawa pujian bersama
give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya, Gloria. Pujinya, Gloria. Pujinya, sama-sama katakan, Gloria. Berikan suara-suara buat Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat sukacita yang melimpah yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Sekarang kami mau, Tuhan, buka hati telinga kami untuk kebenaran firman. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Tuhan. Agar firman-Mu menjadi benih yang hidup, yang kudus, dan dapat masuk bertumbuh di dalam hidup kami, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berbahagia sekali, kita bersyukur, kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Mari saya ajak kita tundukkan kepala sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa pada hari ini atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, meninggikan nama-Mu. Dan jika sebentar kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu, berfirmanlah Bapa. Roh Kudus pimpin kami semua, sehingga kami boleh menangkap apa yang Tuhan ingin kami lakukan hari-hari ini. Roh Kudus, Engkau terus bekerja dalam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap menikmati firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur hari-hari ini kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita ya untuk beribadah bersama-sama. Saya ingat di 2 Samuel 7 ayat 18, yaitu perikopnya adalah doa syukur Daud. Berkata demikian, ya. 2 Samuel 7 ayat yang ke-18 berkata demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Bapak, Ibu, Saudara, Daud yang punya kekuasaan, Daud yang punya otoritas, Daud yang punya segala materi yang dia miliki. Tapi pada akhirnya Daud tetap berkata, siapakah aku ini? Tuhan pimpin sampai sedemikian rupa sampai hari ini. Apapun yang engkau capai hari ini, semua bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi semua karena kebaikan Tuhan. Mari seperti Daud, hari-hari ini kita bisa melewati masa-masa sulit, semua karena Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar sesuatu ya dari firman Tuhan. Tema daripada sharing firman Tuhan pada hari ini adalah kesempurnaan berkat dan perlindungan Tuhan. Saya ambilkan dari ayat dari Bilangan 6 ayat 22 sampai yang ke-27 ya. Demikian bunyi firman Tuhan, berkata demikian ya. Judulnya adalah ucapan berkat iman ya. Jadi Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa ya, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, kemudian Musa diminta untuk menyampaikan kepada Harun. Harun adalah imam pertama bangsa Israel. Artinya ucapan berkat ini ya harus dilakukan oleh imam. Dan pada konteks hari-hari ini, imam dalam keluarga adalah para suami. Ya, itu merupakan kepala keluarga, dan kepala daripada suami adalah Kristus sendiri. Nah, ini penting sekali karena ucapan berkat imam ini yang menyuruh atau yang meminta, yang berfirman adalah Tuhan sendiri. Nah, dan kalau yang berbicara Tuhan sendiri, ini adalah janji daripada Tuhan. Sehingga di ayat 27 dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah,
Kita akan bahas satu persatu bagian daripada ucapan berkat imam ini. Ya, yang pertama tadi, ya di ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, ada dua kata di sini, memberkati dan melindungi. Ya, beberapa gembala, beberapa pendeta menyampaikan ucapan berkat ini. Dan dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bisa lebih menangkap ketika ada doa berkat seperti ini. Karena kita mendapatkan pengertian yang luar biasa. Perhatikan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya apa? Yang saya pelajari di sini, rema yang saya dapatkan adalah berkat Tuhan itu lengkap. Kita diberkati tetapi tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi Tuhan juga melindungi kita. Itu sebuah paket komplit Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan di Maleakhi 3 ayat 10-11. Itu ayat yang sering kita dengar ketika kita bicara perpuluhan. Tapi perhatikan baik-baik di ayat 10, ya, di situ dikatakan di bagian terakhir, aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, jadi ayat 10 bicara mengenai berkat. Tapi perhatikan baik-baik ayat yang 11 berkata demikian, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya apa? Di bagian pertama Allah memberkati, tetapi di bagian kedua Allah akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya apa? Tuhan memberikan perlindungan terhadap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, luar biasa sekali kita punya Allah yang seperti ini. Dia tidak hanya memberkati, tetapi dia juga memberikan perlindungan terhadap berkat itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati berkat itu. Ayat yang lain yang menunjukkan betapa Allah itu memberikan perlindungan, yaitu di Ayub 1 ayat yang ke-10. Ya, Ayub 1 ayat yang ke-10 berkata demikian. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Bagian pertama, kalimat pertama mengatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling? Jadi bagi kita orang-orang yang percaya sama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah sudah memberkati kita, Allah itu membuat pagar sekeliling kita, pagar perlindungan. Luar biasa sekali. Jadi ucapan berkat yang pertama bicara tentang kesempurnaan berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Maknanya apa Bapak Ibu Saudara di bagian pertama ini? Dia memberkati tapi juga melindungi. Artinya kita tidak hanya mendapatkan berkat dari Tuhan, namun kita diberikan kesempatan untuk menikmati berkat daripada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan teman saya, ya kenalan saya. Dia kaya sekali Bapak Ibu Saudara. Dia kaya sekali. Kaya sekali. Dan kemudian ketika kami mulai bercakap-cakap, dia mulai cerita kepada saya. Saat ini saya sedang menderita penyakit yang sudah saya derita kronik sekali. Tiap 2 minggu sekali, 2 kali seminggu, saya harus menjalani sebuah perawatan. Akhirnya apa? Saya tidak boleh makan ini, saya tidak boleh makan itu. Saya agak susah pergi jauh-jauh. Apa yang kita pelajari di sini Bapak Ibu? Mungkin kita melihat ada orang-orang yang punya berkat, ya, punya kekayaan. Tetapi dia tidak bisa menerima karunia untuk menikmati. Dan ketika Allah bilang,
Aku akan memberkati dan melindungi engkau. Ketika kita diberkati, kita dan keluarga kita bisa diberikan kesempatan juga untuk menikmati berkat dari Tuhan. Itu bagian yang pertama dari ucapan berkat ini. Nah, kita masuk di bagian kedua. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Saya bertanya ketika membaca ayat ini, kenapa ketika Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kok muncul kasih karunia? Nah, saya mendapatkan sebuah peristiwa yang luar biasa, yang saya dapat pengertian. Ternyata sinar kemuliaan Allah itu memberikan kasih karunia yang luar biasa. Nah, itu kejadian yang ada di Matius 17 ya. Di Matius 17 ayat 2 dan juga ayat 4 dan ayat 5. Ya, ini peristiwa yang tercatat di dalam Perjanjian Baru, berkata demikian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya. Ingat kata-kata tadi, aku menyinari engkau dengan wajahnya. Ya. Seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami. Di ayat yang keempat berkata demikian. Ternyata Bapak Ibu, ketika Petrus ya dibawa Yesus sama-sama ya ke sebuah gunung ya, dan di situ Yesus sedang berubah rupa, ya wajahnya bersinar, dan ternyata ketika wajah Yesus seperti matahari ini, ya Petrus itu bilang kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ketika Petrus menikmati sinar kemuliaan Tuhan, wajah Tuhan yang bersinar seperti matahari, Petrus berkata, betapa bahagianya kami. Bagian yang pertama, Tuhan memberkati dan melindungi kita. Bagian yang kedua, Dia menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saya pelajari di sini, kasih karunia itu berarti sebuah belas kasihan atau sebuah pemberian anugerah dari orang yang posisinya lebih tinggi kepada yang posisinya lebih rendah. Artinya orang itu tidak bisa mendapatkan sesuatu hal itu kalau tidak diberi. Itulah kasih karunia. Kita nggak bisa dengan effort kita, tenaga kita, energi kita untuk mendapatkan sesuatu itu. Tapi itu hanya bisa didapatkan kalau orang yang posisinya lebih tinggi memberikannya kepada kita. Itu kasih karunia. Jadi ketika Tuhan bilang, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, itu berarti kita menikmati sebuah berkat yang kita nggak akan pernah dapat dengan kita mengusahakannya sendiri. Makanya di Efesus 2 ayat 8 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Allah posisinya lebih tinggi daripada kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kita mendapatkan keselamatan itu merupakan contoh kita mendapatkan kasih karunia. Karena bukan karena pekerjaan baik kita, bukan karena hasil usaha kita, kita dapat keselamatan. Tetapi itu pemberian dari Allah. Itulah kasih karunia.
Jadi poin yang kedua ini, ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia, artinya apa? Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada kita. Kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat yang bukan dari usaha kita. Ketika kita yang sebagai karyawan setiap tanggal 25 atau 27 atau tanggal 30 menerima gaji, ya, menerima penghasilan tiap bulan, itu karena usaha kita. Tetapi ketika firman ini berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, artinya apa? Kita akan menerima berkat-berkat yang gak pernah kita duga, yang bukan dari usaha kita. Pegang janji Allah itu. Saat ini apa yang kita lihat memang mungkin berat dan susah. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan dan mendapatkan berkat-berkat yang bukan dari usaha kita, tapi pemberian dari Tuhan sendiri. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Paketnya komplit. Gak ada yang bisa mengambil berkat kita karena ada pagar pelindungan Tuhan. Yang kedua, kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita akan mendapatkan kasih karunia Tuhan ketika Tuhan berkata, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan apa yang menjadi bagian ketiga dari ucapan berkat ini? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, ya saya ingat ya ketika kita semua yang punya anak, ya saya punya anak satu, cuma satu dan kemudian wanita. Saya ingat persis ya ketika saya pada saat saya tertentu ya saya pulang agak terlambat gitu ya. Begitu saya pulang di depan rumah, anak saya itu menyambut saya dengan sukacita. Ketika dia lihat wajah saya, ketika dia lihat wajah saya, dia tuh rasanya damai sekali. Dedi pulang, Dedi pulang. Tetapi istri saya pernah bercerita gitu ya, ketika saya nggak pulang-pulang atau saya pulang terlambat, itu anak saya resah sekali, Bapak Ibu Saudara. Itu menggambarkan ketika kita sebagai orang tua ya dan kita punya anak begitu ya, wajah kita kelihatan anak saya itu merasa damai, merasa tenang. Demikianlah hubungan kita sama Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau merasa engkau lelah, engkau capek, engkau merasa khawatir. Bahkan muncul pertanyaan, apakah saya bisa melanjutkan kehidupan saya? Apakah saya bisa kembali lagi dalam keadaan normal ekonomi keuangan saya? Engkau dalam hal kekhawatiran. Tapi hari ini pesan Tuhan jelas sekali, janji Allah jelas. Tuhan akan menghadapkan wajahnya padamu. Dan kita merasa ada damai sejahtera. Ada sebuah peristiwa di perjanjian baru di Yohanes 20 ayat 19. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya. Nah, jadi ini peristiwa ya setelah Yesus meninggal dan kemudian kebangkitan Yesus begitu ya. Nah, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang terjadi pada murid-murid Yesus? Mereka dalam ketakutan. Dikatakan di sini mereka pintunya terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Dan pada saat itulah Yesus datang menghadapkan wajahnya pada murid-muridnya.
Dan kalimat pertama yang dikatakan oleh Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Teruslah bangun keintiman dengan Tuhan. Karena ketika engkau punya keintiman dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, damai sejahtera kita itu tidak tergantung dengan apa yang kita miliki. Kita mungkin punya banyak, seperti tadi saya cerita tentang teman saya. Dia punya banyak, tapi dia tidak punya damai sejahtera. Artinya apa? Damai sejahtera itu tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tapi tergantung siapa yang memiliki kita. Jadi jelas sekali Bapak Ibu. Kadang kita lupa. Kalau hari-hari ini kita merasa bahwa yang menjadi kekuatan kita, yang memiliki kita adalah dunia ini, materi, uang, kekayaan. Ketika kekayaan, keuangan itu enggak ada lagi, apakah kita masih damai sejahtera di sana? Tapi berita baiknya hari ini adalah Tuhanlah yang memiliki kita. Nah, memang yang terjadi bahwa seringkali kita sering lupa siapa yang memiliki kita. Kita cuma melihat bahwa apa yang di depan kita, apa yang kita punya. Tetapi hari ini saya mengingatkan kembali kepada Bapak, Saudara, damai sejahtera tidak tergantung dengan apa yang kita miliki, tetapi tergantung siapa yang memiliki kita. Kita punya Allah yang luar biasa, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Nisi, dialah panji kemenangan kita. Dengan kita terus bangun keintiman sama Tuhan, kita tahu yang memiliki kita adalah Allah yang luar biasa. Maka engkau akan terus mendapatkan damai sejahtera itu. Di Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata demikian. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Dunia memberikan damai sejahtera yang sementara. Ketika kita punya sesuatu kita bahagia, ketika kita kehilangan sesuatu kita hilang kebahagiaan kita. Tetapi damai sejahtera yang diberikan kepada kita adalah yang tidak sama, Bapak Ibu, yang melampaui segala akal. Jangan gelisah dan gentar hati kita. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tadi kita belajar dari ucapan berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Artinya apa? Kita tidak hanya mendapatkan berkat dari Tuhan, tetapi kita juga diberi kesempatan untuk menikmati berkat itu. Karena Tuhan memagari kita dengan pagar pelindungannya. Bagian yang kedua dikatakan tadi, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Artinya apa? Kita mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian kita akan mendapatkan berkat-berkat, yaitu kasih karunia. Apa itu? Berkat-berkat yang berasal dari pemberian Tuhan sendiri, yang bukan karena usaha kita. Dan bagian yang ketiga dari doa berkat ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera tidak tergantung dari apa yang kita miliki, tetapi tergantung dari siapa yang memiliki kita. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan hari ini.
Doa berkat ini memang disampaikan saat itu oleh Harun sebagai imam. Tetapi saat ini saya ingin mengingatkan kepada suami-suami, pada bapak-bapak. Engkau bisa melakukan doa berkat ini. Ketika anak-anakmu mulai berangkat bekerja atau berangkat kuliah, engkau tumpang tangan. Dan engkau katakan ini, anakku, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketika ini didengarkan oleh anak kita, ada sebuah ikatan emosional antara ayah dan anak, antara orang tua dan anak. Ketika dia dimanapun dia berada, kita sudah doakan mereka. Mereka akan dilindungi Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Saya mempraktekkan ini beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ketika anak saya Felicia tiap kali, tiap hari, ya dia mau berangkat sekolah, saya tumpang tangan. Saya perkatakan doa berkat ini. Dan luar biasa, karena saya pegang janji Tuhan ini. Tuhan memberkati dia, anak saya, dalam sekolahnya sampai dengan hari ini. Jadi engkau bapak-bapak, engkau suami-suami. Dan kalau ibu-ibu yang saat ini engkau mungkin hidup sebagai single parent, enggak apa-apa, engkau imam juga. Engkau bisa tumpangkan tangan untuk anak-anakmu. Haleluya. Tundukkan kepala. Ambil waktu saat teduh sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman-Mu, dari janji-Mu ya Bapa. Engkau bukan hanya memberkati kami, tetapi juga melindungi kami. Engkau tidak hanya memberikan belas kasihan kepada kami, tapi Engkau akan memberikan berkat-berkat yang tidak kami duga, yang bukan karena usaha kami, tetapi karena pemberian-Mu. Dan bahkan ketika Engkau menghadapkan wajahnya pada kami, Engkau memberikan damai sejahtera. Dan kami tahu saat ini, damai sejahtera kami tidak tergantung pada apa yang kami miliki, namun tergantung pada siapa yang memiliki kami. Yang memiliki kami adalah Allah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada mereka. Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka. Dan mereka tahu bahwa Tuhan adalah pengharapan mereka satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarlah firman itu boleh menjadi tuntunan bagi hidup kami untuk hari-hari ke depan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman itu boleh menguatkan setiap kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Engkau memberkati Paniko dengan keempat wakilnya, Kak Rayon, kami juga gembala di tempat ini, Pak Roni. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu, pengurapan Allah atas hamba-hamba-Mu. Engkau memakai hamba-hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah, biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Keluarga besar mereka juga diberkati, ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kesehatan yang sempurna ada atas mereka ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah api Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kami.
pemulihan terjadi atas bangsa kami, kesembuhan terjadi atas bangsa kami, dan kami rindu melihat lawatan Tuhan atas bangsa kami. Kami juga memberkati para pemimpin bangsa kami, biarlah roh takut akan Tuhan ada atas mereka, roh takut akan Tuhan memimpin setiap mereka, biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan benar. Kami percaya Tuhan Engkau akan membangkitkan orang-orang benar atas bangsa kami, dan biarlah setiap hal-hal yang mengganggu keamanan bangsa kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa Indonesia ya Tuhan, dari utara, selatan, timur, barat, semuanya Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, dan bangsa kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Engkau menguatkan iman mereka untuk semakin takut akan Tuhan. Engkau menguatkan kaki mereka, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memimpin kehidupan mereka. Dan biarlah setiap mereka yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri pada kita hari ini, kita mau sama-sama yuk siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, sempurnakan ibadah hari ini dengan berkat-Mu. Kami angkat tangan, kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu Bapak Ibu Saudara, dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini limpahkan Bapa dengan berkat yang Kau curahkan, berlimpah-limpah dari surga. Kasih anugerah, damai sejahtera, dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah